Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fahriya Azra Bagis Amalina dengan NIM 111221240. Di sini saya akan menjelaskan terkait siklus menstruasi. Sebenarnya apa sih siklus menstruasi itu? Siklus ini dimulai pada hari pertama menstruasi dan berlangsung antara 21 hingga 35 hari. Siklus ini berbeda-beda setiap orangnya, namun rata-rata perempuan mengalami siklus menstruasi selama 28 hari. Siklus ini ditandai dengan perubahan hormonal yang mempengaruhi ovarium dan rahim, termasuk pembentukan endometrium atau lapisan rahim, ovulasi, dan peluruhan dinding rahim jika tidak terjadi pembuahan. Lalu apa aja sih organ yang berperan dalam siklus menstruasi ini? Hal pertama yang perlu kita ketahui bukan hanya ovarium dan uterus yang berperan pada siklus haid. Siklus menstruasi sebenarnya dimulai di bagian otak yang disebut hipotalamus. Hipotalamus mensekresi gen RH atau gonadotropin releasing hormone yang kemudian akan menyebabkan kelenjar FSH atau follicle stimulating hormone dan LH atau luteinizing hormone. Selanjutnya, FSH dan LH akan meregulasi dari sistem ovarium. Sistem ovarium akan memproduksi estrogen dan progesteron yang memiliki dua fungsi, yaitu meregulasi siklus endometrium dan memberikan feedback positif maupun negatif pada hipotalamus dan kelenjar pituitari. Untuk uterus, sebenarnya uterus tidak menyekresi hormon apapun, namun jika seorang hamil, embrio akan menghasilkan human chorionic gonadotropin yang merupakan hormon yang dideteksi pada alat pemeriksa kehamilan. Hormon ini mempengaruhi ovarium dan tentunya uterus. Siklus menstruasi terbagi menjadi dua, yaitu siklus ovarium dan siklus endometrium. Pertama, kita akan membahas terkait siklus ovarium. Pertama, terdapat fase folikuler yang terjadi pada hari pertama sampai ke-14. Pada fase ini, kadar FSH atau follicle stimulating hormone tinggi sehingga menyebabkan folikel yang di dalamnya mengandung ovum atau sel telur berkembang dan menghasilkan estrogen. Yang kedua, terdapat fase ovulasi yang terjadi pada hari ke-14. Pada fase ini, estrogen meningkat dan memicu LH surge yang menyebabkan pelepasan ovum dari folikel. Yang ketiga, terdapat fase luteal yang terjadi pada hari 14 sampai 28. Pada fase ini, folikel berubah menjadi corpus luteum dan menghasilkan progesteron serta estrogen. Selanjutnya terdapat siklus endometrium. Yang pertama adalah fase menstruasi yang terjadi pada hari pertama sampai hari ke-6. Sebenarnya ini berbeda-beda tergantung fase menstruasi dari setiap orangnya. Ini merupakan meluruhnya stratum fungsionalis atau bagian terdalam dari endometrium. Yang kedua adalah fase proliferasi. Ini terjadi pada hari ke-6 sampai 14. Ini merupakan tumbuh kembalinya stratum fungsionalis karena bertambahnya estrogen dari fase folikuler. Lalu yang terakhir adalah fase sekretori. Ini merupakan fase ketika stratum fungsionalis mensekresi nutrisi untuk mensupport pertumbuhan embrio, dikarenakan peningkatan progesteron dari fase luteal. Selanjutnya kita akan mempelajari secara detail hormon-hormon apa saja dan bagaimana mekanisme dari siklus menstruasi. Pertama, saat hipotalamus mensekresi GnRH, maka GnRH akan menstimulasi pituitari untuk menghasilkan FSH serta LH. FSH kemudian akan menyebabkan ovarium menghasilkan estrogen pada fase folikuler. Estrogen menyebabkan fase proliferasi pada uterus. Selain itu, estrogen juga menyebabkan feedback negatif pada hipotalamus yang menyebabkan dia akan menyekresi lebih banyak GnRH. Lalu loop feedback positif yang terjadi ini akan menyebabkan tingginya LH atau luteinizing hormone yang akan menyebabkan ovulasi. Setelah ovulasi, maka ovarium akan beralih ke fase berikutnya, yaitu fase luteal. Pada fase ini akan menghasilkan banyak progesteron. Kemudian di uterus akan terjadi fase sekretori. Setelah terbentuk korpus luteum, maka progesteron akan menurun jumlahnya dan hal ini akan menyebabkan menstruasi. Selain itu, estrogen akan meningkat. Pada hal ini akan menyebabkan feedback negatif pada hipotalamus dan pituitari. Gimana sih estrogen dapat memberi feedback negatif dan positif secara bersamaan? Di bawah batas tertentu, estrogen akan menyebabkan feedback negatif pada hipotalamus dan pituitari. Namun jika kadar estrogen sudah di atas threshold yang ditentukan, maka akan memberikan feedback positif pada hipotalamus. Ini merupakan gambaran dari siklus ovarium. Meningkatnya estrogen pada fase akhir folikuler menginhibisi GnRH, menyebabkan penurunan FSH yang menyebabkan kematian semua folikel kecuali folikel dominan. Hal ini untuk mencegah dilepaskannya multiple X. Setelah penurunan estrogen, korpus luteum yang terbentuk melepaskan estrogen atau progesteron dan menginhibisi FSH dan LH untuk mencegah folikel lainnya teraktivasi. Ketika korpus luteum mati, turunnya progesteron menyebabkan menstruasi. Turunnya estrogen atau progesteron menyebabkan naiknya FSH kembali dan menginisiasi fase folikuler. Berikut sudah jelaskan siklus menstruasi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.